Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wala uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas topik terkait hijrah. Nah, kalau berbicara tentang hijrah, pasti adik-adik semua sudah sangat tidak asing dengan kata itu. Kenapa? Karena hijrah itu sendiri sudah sangat familiar dari beberapa tahun kemarin. Nah, kalau berbicara pengalaman sendiri, kalau kakak berbicara tentang hijrah atau mulai mengenal kata hijrah itu pada awal tahun 2017. Nah, pada awal dari bukan pada awal sih, tapi pada tahun-tahun 2017, yaitu ketika saya mulai menginjakkan kaki di perkuliahan. Nah, di masa perkuliahan, di situ alhamdulillah dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang mereka itu memiliki kecintaan yang sangat tinggi kepada saudaranya. Kenapa saya mengatakan mereka memiliki rasa kecintaan yang sangat tinggi kepada saudaranya? Karena mereka tanpa mengenal kita siapa, tanpa mengenal sudut pandang kita seperti apa, tapi mereka itu rela begitu mengajak kita pada kebaikan, rela menunjukkan kita pada jalan kebenaran. Nah, karena mereka menyadari bahwa cinta sesungguhnya itu adalah ketika cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita bahwa sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita itu harus mengajak kepada saudara kita itu di jalan kebenaran dan mencegahnya pada jalan kemungkaran. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti itu, mereka kemudian terpaut hatinya untuk selalu mengajak saudaranya yang lain kepada kebenaran, dan insya Allah ini yang sedang kita laksanakan saat ini. Nah, kemudian pada saat mulai masuk di dunia perkuliahan, kemudian bertemu dengan kakak-kakak senior yang kemudian kakak senior tersebut mengajak teman saya dan teman saya itu mengajak saya. Nah, dari situlah awal mula saya mau mengambil hidayah. Padahal sebenarnya hidayah itu sendiri sudah dari dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih belum mau meraihnya. Nah, jadi kalau bicara hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu Al-Qur'an yang memang sudah dari dulu adanya, dan sudah dari semenjak kita lahir ke dunia itu Al-Qur'an sudah ada. Namun kita enggan atau malah menjauh darinya. Nah, jadi di momen momentum seperti ini, di saat-saat kita mulai tersadarkan, maka marilah kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran, karena di situ adalah petunjuk kehidupan kita, aturan, kemudian baik buruknya yang harusnya kita lakukan dan harusnya kita tinggalkan itu yang seperti apa, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu mulai belajar Islam, dan kemudian mulai sadar ternyata Islam itu bukan hanya sekedar kita tahu, enggak, tapi dia itu merupakan suatu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada pencipta, hubungan kita kepada diri kita sendiri terkait akhlak, dan juga hubungan kita kepada saudara kita atau sesama muslim. Nah, dari situ alhamdulillah setelah belajar Islam, semua aspek kehidupan saya berubah. Tadinya mungkin jauh dari Islam, lebih dekat, insya Allah, amin, semakin dekat dengan Islam. Nah, meskipun kadang iman itu kadang naik turun, tapi situlah sebenarnya Allah ingin melihat proses kita seperti apa. Allah ingin melihat perjuangan kita untuk kembali dekat kepada Allah itu bagaimana. Allah ingin melihat bagaimana proses kita
karena di dalam Al-Quran dijelaskan Allah tidak membiarkan kita mengatakan kita telah beriman sebelum Allah menguji kita. Nah, jadi ketika kita dikasih ujian oleh Allah, ketika kita berubah, kita dijauhi sama teman-teman kita, mungkin kita diasingkan oleh keluarga kita dan lain sebagainya, baik di dunia perkuliahan, perkampusan maupun dunia sekolah, semua itu adalah Allah ingin melihat bagaimana keimanan kita. Apakah kita hanya sekedar ikut-ikut saja atau memang kita benar-benar meraih hidayah itu. Karena layaknya orang yang makan, ketika kita lapar, tidak mungkin makanan tanpa kita raih akan masuk ke dalam mulut kita. Tapi kita perlu mengambilnya, kemudian memasukkan ke dalam mulut kita. Begitulah halnya hidayah. Allah sudah menyiapkan, tapi kita hanya mau diam-diam saja, tidak mau meraihnya, maka sama saja dengan kita membiarkan hidayah itu tanpa kita mengambil hidayah tersebut. Nah, itu sedikit cerita pengalaman dari saya terkait hijrah. Nah, kemudian ketika kita berbicara sebenarnya terkait hijrah, maka semua itu tidak akan lepas dari masa Rasulullah SAW. Nabi kita, teladan kita, kekasih Allah, orang manusia paling mulia yang melalui mukjizat Rasulullah itu Al-Quran diturunkan. Nah, bahkan dengan begitu banyak cobaan yang dilalui oleh Rasulullah, beliau tetap mengingat kita pada akhir kehidupannya. Ummati, saking cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, ketika kita berbicara hijrah, kalau dari segi kebahasaan, hijrah itu sebenarnya adalah proses perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Proses perpindahan Rasulullah dari kota yang tidak mau menerima Islam ke kota yang mau menerima Islam, itu di Madinah. Mekah yang pada saat itu tempat Rasulullah lahir, keluarga Rasulullah banyak di situ. Kemudian setelah Islam diturunkan, padahal mereka tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur, bahkan dia dijuluki sebagai Al-Amin. Kemudian tetapi setelah Islam datang, kemudian Rasulullah mendakwakannya secara terang-terangan, justru mereka menolak mentah-mentah risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian sampai akhirnya saking banyaknya persekusi yang dialami oleh Rasulullah, mulai dari dilempari batu, dikatakan orang gila, bahkan yang paling parah sampai ada percobaan pembunuhan kepada Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah pun akhirnya hijrah ke Madinah, yang pada saat itu sudah mau menerima Islam sebagai agama mereka, sudah mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah, sebagai satu-satunya Tuhan yang harus memang disembah, karena mereka pada saat itu memang budayanya adalah menyembah yang namanya berhala. Nah, itulah proses hijrah, perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah hijrah itu ketika kita berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Tidak. Nah, pada saat ini hijrah itu dimaknai bahwa hijrah itu ketika seseorang berubah dari kondisi yang tadinya jauh dari Islam, kondisi yang tadinya tidak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan Islam, ke kondisi yang mau menerima Islam, yang mau mempelajari Islam, dan yang mau mengamalkan Islam. Nah, bukan hanya sekedar menghafal atau sekedar menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi sampai ke prospek mau mengamalkan Al-Quran, bahkan sampai ke prospek yang lebih mulia, yaitu mendakwakan Islam. Karena Islam bukan hanya sekedar agama ritual saja, tetapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dia bangun tidur, masuk WC, aspek kecil saja diatur, apalagi aspek besar Islam mengaturnya. Nah, itulah hijrah ketika terjadi perubahan dalam fase kehidupan seseorang. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, hijrah gampang, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Tapi kalau adik-adik ingin menanyakan atau ada
menanyakan tentang istiqomah atau pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan kakak persilahkan. Tapi untuk sharing hari ini itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bisa menjadi penambah amalan kita, menambah sakofah kita, dan menjadi penyemangat kita, motivasi kita untuk belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.